Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk bisa bertatap muka meskipun tidak secara langsung. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena Nabi yang membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Sebelum saya memulai perkuliahan pada siang hari ini, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan yang teman-teman dapatkan selama pada proses perkuliahan mata kuliah hukum pajak yang saya bawakan. Pada pertemuan sebelumnya telah saya upload materi tentang pajak penghasilan pada pertemuan 11, dan jauh sebelum itu telah juga saya upload materi-materi terkait dengan hukum pajak meskipun hanya berupa slide. Akan tetapi slide tersebut saya sarikan secara sederhana, ringkas, padat, dan jelas. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencerna dengan baik dan memahami dengan baik maksud mata kuliah ini. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin pada pertemuan ini membawakan mengenai pajak pertambahan nilai. Meskipun pada pertemuan sebelumnya itu saya belum menjelaskan mengenai pajak penghasilan sendiri. Nah, flashback jauh ke belakang, teman-teman telah belajar mengenai pengertian pajak, ruang lingkup pajak, subjek pajak, objek pajak, teori-teori pemungutan pajak, dan dasar-dasar pemungutan pajak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pajak. Nah, teman-teman sudah tahu pada pertemuan sebelumnya, atau teman-teman sudah membaca dari literasi lain, bahwa pajak itu adalah hal yang sangat penting bagi pembangunan dan bagi penyelenggaraan pemerintahan tentunya. Karena pajak menyumbang anggaran terbesar kepada anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Nah, seperti kita ketahui bahwa APBN itu berasal dari, sebenarnya ada dua indikator. Yang pertama itu pendapatan negara yang berasal dari pajak. Yang kedua, pendapatan negara non pajak. Ya, sebegitu besar pendapatan negara dari pajak sehingga hanya digolongkan pendapatan negara dari pajak dan non pajak. Pendapatan negara dari sektor-sektor lain itu hanya dikategorikan sebagai non pajak. Nah, dasar pemungutan pajak sendiri kan itu merupakan amanat daripada Undang-Undang Dasar. Di dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditekankan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa itu harus, untuk keperluan negara itu harus diatur dengan undang-undang. Nah, kenapa sih harus diatur dengan undang-undang? Karena untuk pemungutan pajak itu diperlukan suatu aturan legalitas. Kan di Inggris ada adagium yang mengatakan bahwa no taxation without representation. Artinya tidak ada pajak tanpa undang-undang. Sedangkan di Amerika sendiri ada game yang mengatakan bahwa pajak tanpa undang-undang itu adalah perampokan. Kenapa dikatakan demikian? Karena untuk memungut pungutan yang bersifat memaksa itu perlu legalitas, perlu dasar hukum yang memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Artinya dengan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah mempunyai hak untuk memungut pajak. Akan tetapi pajak tersebut digunakan untuk keperluan, ya sepertinya keperluan pembangunan dan lain-lain. Artinya untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan tentunya. Sedangkan gaji aparatur sipil negara atau PNS sendiri itu sebenarnya kebanyakan bersumber daripada pajak pembayarannya. Mereka itu dibiayai dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Nah, saya lanjut sedikit ke pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan itu di pertemuan sebelumnya teman-teman telah pelajari bahwa pajak penghasilan itu ditarik berdasarkan atas penghasilan. Nah, ini berdasarkan teori pemungutan pajak sendiri sebenarnya. Ada dua teori besar yang dikenal
di dunia itu terkait dengan pemungutan pajak. Nah, pemungutan pajak itu didasarkan atas dasar konsumsi. Yang kedua, pemungutan pajak itu didasarkan atas penghasilan atau income based taxation. Income based taxation di Indonesia itu adalah pajak penghasilan PPH, sedangkan consumption based taxation itu adalah PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan, sedangkan PPN itu dikenakan berdasarkan atas dasar konsumsi. Nah, PPN dan PPH ini adalah wilayahnya pusat. Artinya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai itu adalah wewenang pemerintah pusat untuk memungut. Dan itu masuk ke APBN. Di pertemuan sebelumnya kan sudah dijelaskan secara singkat mengenai pembagian pajak berdasarkan wewenang pemungutannya. Ada yang namanya pajak pusat. Pajak yang wewenang pemungutannya ada di pemerintah pusat. Ada yang namanya pajak daerah. Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada daerah. Nah, pajak daerah sendiri ini dibedakan atas dua. Pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat kabupaten kota. Nah, kita langsung ke pajak pertambahan nilai. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar apa sih itu pajak pertambahan nilai? Pajak pertambahan nilai atau PPN itu adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Nah, pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli dibebankan atas transaksi jual beli barang ataupun jasa, bisa barang atau jasa. Nah, inilah PPN. Dia dipungut berdasarkan konsumsi barang. Karena sifatnya yang dibebankan kepada atas dasar konsumsi, sehingga yang membayar pajak adalah konsumen, bukan pengusaha. PPN itu sifatnya adalah pungutan yang dibebankan berdasarkan atas konsumsi. Kalau tidak ada konsumsi, ya berarti tidak ada pemajakan. PPNBM atau pajak pertambahan nilai dulu, kita bahas dulu pajak pertambahan nilainya. Nanti pajak penjualan barang mewahnya di belakang kita jelaskan. Pajak pertambahan nilai itu dikenakan terhadap pertambahan nilai. Contohnya jual beli barang produksi. Saya seorang pengusaha memproduksi barang, kemudian barang yang saya produksi itu saya jual. Nah, ketika omset perputaran usaha saya ini, omset kotornya bukan omset bersihnya, ketika omset perputaran saya itu di atas 41 miliar ya, 4,8 miliar. Apabila omset perputaran kotor bisnis saya 4,8 miliar dalam waktu 1 tahun, maka saya harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak oleh Dirjen Pajak. Ketika saya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka saya harus memungut pajak PPN, pajak pertambahan nilai. Artinya, di dalam penjualan barang yang saya jual itu, harus saya masukkan komponen pertambahan nilainya. Misalnya saya masukkan, di barang saya, misalnya saya menjual, anggaplah saya menjual earbuds. Saya memproduksi earbuds. Kemudian perputaran saya sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, penjualan atas earbuds ini itu harus saya masukkan komponen PPN-nya. Masukkan komponennya. Misalnya harganya ini dengan keuntungannya anggaplah 10.000, tapi masuk 10% PPN, jadi dari 10.000 tersebut menjadi 11.000 karena ada pertambahan nilai. Nah, 1.000 tersebut menjadi beban konsumen. Meskipun misalnya saya menjualnya ini 11.000, kan 10.000, seharusnya saya menjual 10.000, tapi karena saya pengusaha kena pajak, makanya saya harus masukkan komponennya 10%. Masukkan komponen 10% PPN-nya sehingga harganya ini menjadi 11.000.
Nah, setiap penjualannya ini itu PPN-nya fakturnya tersendiri. Jadi 10%-nya di sini kan 1.000. Jadi kalau 5 berarti ada 5.000 PPN yang harus saya setorkan ke negara. Itu berdasarkan atas faktur. Nah, terkadang juga kalau teman-teman tidak sadari ketika teman-teman beli barang atau jasa, terkadang itu di struknya bisa teman-teman lihat apakah di situ ada PPN-nya, pajak pertambahan nilainya. Nah, itulah terkadang kita tidak sadar, ternyata kita bayar pajak. Ketika kita mengkonsumsi barang yang termasuk barang kena pajak, itu kita secara tidak langsung itu telah membayar PPN. Nah, yang dikenakan PPN itu apa saja sih? Yang dikenakan PPN itu adalah penyerahan barang kena pajak. Penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Daerah pabean itu dalam Undang-Undang 42 tahun 2009 itu lingkupnya daerah pabeannya itu Indonesia, baik itu darat, laut, dan udara. Itu maksudnya wilayah pabeannya, makanya di Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 itu mengatur tentang daerah pabean. Daerah pabean itu ya seluruh wilayah Indonesia, baik darat, laut maupun udara. Di dalam daerah pabean itu pemerintah punya hak untuk memungut pajak. Yang kedua itu impor barang kena pajak. Impor barang kena pajak artinya impor memasukkan barang dari luar ke dalam negeri. Itu juga terkena pajak. Impor barang. Terus pemanfaatan jasa kena pajak dari luar pabean di dalam daerah pabean. Nah, tadi impor kena. Kalau ekspor bagaimana? Pada dasarnya ekspor itu diberikan kebijakan oleh pemerintah sehingga pengenaan pajak ekspor itu dia lebih ringan dibandingkan dengan impor. Artinya untuk meningkatkan devisa, untuk meningkatkan produktivitas bisnis atau UMKM dalam negeri, itu kemudian pemerintah meringankan mengenai ekspor, pajak terhadap ekspor, supaya ekspor kita itu tidak tersendat karena adanya pajak tersebut, supaya barang-barang kita juga di luar itu bersaing dengan barang-barang dari luar. Nah, objek pajaknya kan tadi sudah. Terus tarif PPN itu seperti apa sih? Atau tarif PPN itu berapa? Nah, di dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 itu ditentukan tarif PPN itu sebesar 10%. 10% diterapkan sedangkan tadi kan saya katakan bahwa ekspor itu mendapatkan keringanan pajak. Nah, kalau ekspor itu kalau dia barang yang berwujud tidak berwujud atau ekspor yang jasa kena pajak itu bahkan ada yang 0% pemungutan pajaknya untuk ekspor. Nah, tarif pajak sebagaimana ayat 1 dikatakan sebagai kan tadi tarif pajak itu 10%. Itu bisa dikenakan paling rendah itu 5%. Artinya tidak mesti harus 10%, tapi bisa dikenakan 5%. Dan 10% pengenaan pajak itu tidak mentok 10%, dia bisa maksimal 15%, tapi pada dasarnya PPN yang dibayarkan itu ya kebanyakan menggunakan 10%. Ini sebenarnya terkait lagi dengan kebijakan masing-masing. Nah, itu tentang tarif PPN. Artinya terkadang kita membeli suatu barang, kita lihat struknya kan, terkadang ada yang 15%, ada yang 10%. Nah, itu terkait dengan tarif pajak. Objek pajak tadi sudah dilihat. Objek pajaknya itu adalah barang yang kena pajak. Barang yang kena pajak bisa barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud. Nah, kenapa kemudian dikatakan barang yang tidak berwujud? Karena ada juga barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai. Apa sih barang yang tidak berwujud itu yang mempunyai nilai? Contohnya itu ya hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual itu dianggap sebagai barang tidak berwujud. Meskipun ada sebuah sertifikat, sertifikat itu bukan barangnya. Sertifikat itu hanya menandakan hak atas suatu, misalnya hak atas suatu ciptaan. Hak kekayaan intelektual kan ada hak cipta, paten, merek, desain industri, dagang, indikasi geografis, dan lain-lain. Nah, untuk membuktikan hak tersebut, itu diberikanlah sebuah sertifikat ataupun tanda register oleh Dirjen Haki untuk membuktikan adanya suatu hak
Nah, karena hak tersebut kan mempunyai nilai ekonomis, sehingga atas nilai yang tersebut dikenakan juga pajak. Nah, itu terkait dengan tarif pajak. Selanjutnya, kita bahas mengenai siapa yang memungut pajak. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa yang memungut pajak itu adalah pengusaha kena pajak sebagai pihak yang menyetor dan melaporkan PPN. Saya sebagai perusahaan yang memproduksi barang yang kemudian menjualnya, itu saya wajib untuk menyetor dan melaporkan PPN. Artinya saya yang memungut pajak, saya memungut pajak kepada konsumen. Jadi contohnya tadi kan saya memproduksi earbuds. Earbuds yang saya jual itu setiap earbudsnya itu kan sudah saya masukkan komponen 10% PPN-nya. Nah, pelaporan setiap berapa yang terjual, berapa yang dibayarkan oleh masyarakat itu dibuktikan dengan faktur pajak namanya. Berapa dalam 1 tahun itu akan saya setor untuk pelaporan PPN-nya. Jadi meskipun saya yang memungut, bukan berarti saya menanggung beban PPN. Bukan, pengusaha bukan menanggung beban pajak pertambahan nilai. Yang menanggung pajak pertambahan nilai itu adalah konsumen. Ingat, konsumen. Jadi harga yang Anda bayarkan atas suatu barang kena pajak, itu berarti Anda membayarkan pajak di situ. Nah, tapi kemudian terkadang ada orang salah kaprah sebenarnya. Ini banyak terjadi di lapangan. Mereka masuk ke dalam warung, terus kan ada biasanya di warung itu pajak 10% ataupun 15%. Sebenarnya itu bukan pajak pertambahan nilai. Ingat, di restoran itu, warung makan itu bukan pajak pertambahan nilai. Di restoran itu adalah pajak restoran. Jadi jangan salah kaprah. Di dalam restoran tidak ada tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Karena ditakutkan namanya double taxation ataupun pajak berganda. Kenapa kemudian di dalam restoran itu tidak dikenakan pajak pertambahan nilai? Ya karena itu tadi, jangan sampai 2 kali tahu kena pajak. Restoran itu, bagi restoran yang telah memenuhi omset tertentu, dia dikukuhkan juga sebagai pengusaha yang dikenakan pajak restoran. Jadi misalnya Anda masuk ke Coto Parekate atau di Coto apa kan namanya itu kan biasa di komponen yang Anda bayarkan atau komponen yang teman-teman bayarkan itu misalnya kan pajak 10%. Itu bukan pajak pertambahan nilai, itu pajak restoran, dan pajak restoran itu masuk di pajak daerah. Klasifikasi pajak berdasarkan wewenang pemungutannya kan tadi ada pajak pusat. Pajak pusat itu terdiri atas PPN, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, terus pajak bumi bangunan dan perolehan. Kemudian kita masuk ke pajak daerah provinsi. Kita ke pajak daerah kabupaten kota. Pajak daerah kabupaten kota itu ada pajak hotel. Jadi pajak hotel, pajak restoran. Nah, pajak restoran ini masuk di pajak daerah kabupaten kota. Jadi misalnya Anda masuk di Coto Parekate dan kemudian teman-teman pada saat membayarkan ataupun mungkin sudah tertera di situ pajak 10%, itu bukan pajak pertambahan nilai tapi itu pajak restoran. Nah, itu pajak restoran. Jadi mungkin sudah banyak teman-teman yang tahu sih, tapi ya artinya hanya untuk sekedar memberitahu mengingatkan lagi bahwa pajak yang kita bayarkan pada restoran itu bukan pajak pertambahan nilai tapi pajak restoran 10%. Dan biasanya di kafe juga itu masuk pajak, bukan pajak pertambahan nilai yang Anda bayar ketika Anda nongkrong di kafe. Itu juga pajak warung, pajak restoran. Itu 10%. Dan biasanya bukan cuma pajak restoran yang Anda bayar. Biasanya juga ada yang namanya service charge. Biaya pelayanan. Biasanya setiap kafe atau restoran itu mengenakan service charge yang berbeda-beda sih terkait dengan pengenaan biaya pelayanan itu. Artinya ini bukan tip ya, ini bukan tip. Service charge itu bukan tip. Itu lain. Nah, itu tadi secara singkat mengenai pajak pertambahan nilai. Jadi pokoknya itu pajak pertambahan nilai itu pajak yang dikenakan atas dasar konsumsi barang ataupun jasa. Dokter juga itu ada PPN-nya juga karena dia jasa.
Terus kemudian terkait dengan pajak penjualan barang mewah. Nah, kalau terkait dengan penjualan barang mewah saya tidak akan terlalu banyak membahas karena untuk PPN saja ini saya rasa sudah terlalu padat ya. Kalau untuk waktu sesingkat ini untuk menjelaskan satu sesi itu sangat terlalu singkat untuk memberikan pemahaman mengenai PPN. Sehingga materi juga saya buat dalam bentuk slide supaya mengimbangi, karena mungkin penjelasan ini tidak terlalu jelas. Tapi secara singkat saya ingin menjelaskan mengenai pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Nah, pajak penjualan atas barang mewah sebenarnya adalah pengenaan pajak atau pemungutan pajak terhadap barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok, barang yang hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu, misalnya orang-orang kaya, orang yang berpenghasilan tinggi, yang bisa hanya orang-orang berpenghasilan tinggi yang bisa membeli produk tersebut. Nah, misalnya Lamborghini, tas Hermes dan lain-lain itu dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 itu ditentukan bahwa tarif PPN itu paling rendah itu 10%. Sedangkan paling tinggi itu bisa dikenakan 200%. Jadi jangan heran kalau misalnya Anda beli iPhone ada iPhone 12 kah? Belum ada kayaknya. iPhone 11 lah, iPhone 11 Pro Max misalnya di luar negeri itu harganya 6 juta. Misalnya 6 juta. Di Indonesia kemudian dijual 12 juta, itu tidak mengherankan karena dia dipungut pajak penjualan atas barang mewah. Jadi jangan heran ketika Anda membeli HP flagship, Anda mungkin lihat videonya di YouTube, di luar negeri itu harganya cuma sekitar misalnya 5 juta, kok sampai di Indonesia sampai 10 juta. Itu karena mungkin dia dikategorikan sebagai barang mewah. Nah, ketika dia dikategorikan sebagai barang mewah, maka dia dikenakan juga pajak penjualan atas barang mewah. Ketika dia harganya 5 juta, masuk ke Indonesia, dikenakanlah pajak. Tadi kan range-nya antara 10% ke 200%, berarti bisa saja 2 kali lipatnya lebih. Contohnya saja Lamborghini. Lamborghini itu misalnya kalau di luar negeri dia 1 miliar, bisa jadi di sini 2 miliar lebih kalau dibeli. Karena dia kena pajak barang mewah. Nah, biasanya sih pengenaan barang mewah ini terkait dengan kenapa sih orang mengkonsumsi barang-barang tertentu yang pajaknya bisa jadi lebih tinggi daripada harga nominal barangnya ya. Sebenarnya kan orang mengkonsumsi barang itu bukan cuma karena kebutuhan, tapi juga terkadang orang mengkonsumsi barang itu untuk menunjukkan status dan kelas sosialnya mereka, bahwa saya punya kelas sosial yang berbeda dengan orang lain. Nah, terkait dengan perhitungan dan pelaporan PPNBM, mungkin saya tidak akan jelaskan di sini karena waktunya juga singkat ya. Jadi mungkin sekian terkait dengan pemaparan mengenai pajak pertambahan nilai. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca di ketentuan peraturan perundang-undangannya ataupun Undang-Undang 42 Tahun 2009 tentang PPNBM. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangan ataupun ketidakjelasan materi yang saya sampaikan, saya ucapkan banyak permohonan maaf, dan saya harap teman-teman untuk membaca banyak literasi-literasi terkait dengan hukum pajak. Akhir kata, saya tutup perkuliahan ini dengan mengucap Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.